Berita utama, Presiden AFC dan Qatar sebut sangat dirugikan karena Indonesia gugur di 16 besar, penjualan tiket merosot drastis. Berita kedua, semua bintang Eropa akui Indonesia hebat, kalaupun hanya masuk 16 besar, skuad Garuda merupakan timnas termuda di antara yang lain, ini sejarah baru bagi Piala AFC. Berita ketiga, viral banyak pocong dan penjual es boba di Qatar. Presiden AFC ungkapkan kepada FIFA bahwa supporter Indonesia memang paling meriah selama pergelaran Piala Asia bahkan Piala Dunia sejauh ini. Tak bosan-bosannya Mimin ucapin buat semuanya ya, terima kasih banyak untuk support terbaik yang telah diberikan selama ini bagi timnas Indonesia. Meskipun belum nyata berhasil melaju ke babak 16 besar selanjutnya di Piala Asia di Qatar, Indonesia tetap menjadi negara dengan penggemar terbanyak di ajang tersebut. Perlu diketahui pula, bahwa Indonesia juga merupakan negara terbesar di antara kontestan negara Piala Asia lainnya, dengan penduduk sekitar 273 juta yang dicap sebagai negara penggila bola. Sungguh ini masa yang tidak sedikit, dan tentu dapat diolah menjadi sumber pendapatan terbesar dalam penjualan tiket dan sejenisnya. Karenanya, angka populasi warga Indonesia yang mencintai sepak bola begitu tinggi, sehingga AFC melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi industri sepak bola. Hal ini ditunjukkan dari data yang dipublikasikan oleh perusahaan riset multinasional atau Ipsos tahun 2022, yang menempatkan Indonesia sebagai negara teratas dalam hal jumlah penggemar sepak bola. Besarnya jumlah penggemar inilah, serta dukungan dari negara merupakan suatu ekosistem yang menjanjikan sebagai dasar sepak bola, baik dalam sudut pandang olahraga maupun industri perekonomian sebuah bangsa dan negara. Dan keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia tentu nyata berpotensi menambah viewer dan penonton di Indonesia, tetapi saat skuad Garuda gugur dikalahkan Australia dengan skor 4-0, jumlah penonton lokal dinyatakan turun drastis, sebanyak 273 juta fans. Ini sangat sayang bagi penyelenggara turnamen AFC ini. Karena hal itulah sampai-sampai Presiden AFC dan Presiden Qatar sebut mereka sangat dirugikan karena Indonesia gugur di 16 besar. Dalam hal itu penjualan tiket akhirnya merosot drastis. Namun, tidak kaget dengan kekalahan telak lawan Australia. Perlu diingat bahwa Australia merupakan salah satu negara langganan Piala Dunia yang saat ini berada di peringkat 25 dunia sementara Indonesia berada di peringkat 146 dunia. Meski begitu, permainan yang ditunjukkan Indonesia sudah mulai berada di level yang lebih baik, bahkan bisa dibilang menguasai pertandingan. Terbukti penguasaan bola Indonesia bisa mengimbangi kekuatan Australia, tapi tetap pengalaman dan jam tayang yang berbicara. Di kesempatan yang sama, kinerja pelatih Sintayong pun bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 patut diapresiasi. Sang pelatih sangat layak mendapatkan perpanjangan kontrak terlepas dari hasil tadi Sintayong berhasil menunjukkan permainan timnas Indonesia yang sangat bagus. Indonesia sangat berani dan percaya diri ketika berhadapan dengan tim yang levelnya sudah sampai di Piala Dunia di mana pemain bisa meladeni permainan terbuka Australia. Hal ini bukti bahwa sentuhan tangan Sintayong dalam meracik taktik timnas Indonesia memang sangat jitu. Namun, perlu diperhatikan bahwa PR Sintayong setelah ini adalah mencari penyerang yang tajam, yang bukan cuma bisa pegang bola namun juga harus bisa mencetak gol. Sementara itu, sebagai informasi, ada 6 pemain yang mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia selama babak penyisihan grup Piala. Siapa saja mereka ini? Semoga di lain waktu ke-6 pemain ini bisa diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Meskipun timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia setelah melawan tim top Asia seperti Irak, Jepang, dan Australia, tetap kita harus memberikan apresiasi untuk sang Garuda. Terima kasih sudah mencoba dan terima kasih sudah berjuang ya. Menilik perdebatan soal masa depan pelatih timnas Indonesia, banyak yang mengecam Sintayong setelah kekalahan timnas pada pertandingan penting ini. Namun, menurut beberapa pihak pengamat, perubahan besar terlihat pada timnas Indonesia setelah 17 tahun absen. Kelolosan skuad Garuda Muda ke Piala 2023 menjadi salah satu buktinya. Kelihatannya memang terlihat perkembangan timnas Indonesia cukup baik. Namun, masih banyak yang memandang bahwa timnas ini masih jauh dari kata sempurna. Sebenarnya proses-proses yang telah dilakukan Sintayong dalam membangun timnas Indonesia secara keseluruhan sudah benar. Jadi jangan terlalu cepat memberikan komentar untuk mengganti pelatih.
Anda bisa membayangkan bagaimana masa depan timnas Indonesia akan terjadi jika semua pihak mulai memikirkan masa depan dan keberlanjutan timnas Indonesia itu sendiri. Bahkan legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas juga melayangkan pujiannya untuk kinerja Sintayong. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar dan jauh ke depan. Menurutnya, timnas Garuda, proses-prosesnya itu sudah benar, makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti saja pelatihnya. Jujur saja saya juga sangat khawatir untuk memberikan komentar ini. Namun, saya tetap percaya bahwa masa depan timnas Indonesia dibawa oleh Sintayong sangatlah cerah ke depannya. Jangan lupa juga, bahwa sepak bola bukan sekedar hanya tentang pelatihnya yang baik, tetapi juga tentang seluruh sistem manajemen yang berjalan dengan baik. Mari kita dukung timnas Indonesia dan bangga menjadi warga negara penggila bola. Kemudian di kesempatan yang sama, ternyata timnas Indonesia meraih banyak sorotan dari publik tanah air saat mengikuti Piala Asia 2023. Bagaimana tidak, mereka menjadi skuad termuda dengan ranking terbawah di antara peserta turnamen. Tantangan berat menanti mereka untuk maju ke babak selanjutnya, tetapi mereka mampu menunjukkan semangat dan keberanian di lapangan hijau. Namun, perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus berakhir di babak 16 besar setelah menghadapi Australia. Australia yang tampil dengan serangan balik yang efektif sukses mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Gol-gol yang dihasilkan pun berasal dari aksi kecolongan Elkan Bagot, serta Martin Bo Greg, Goodwin dan Harry Soutar. Walau begitu, pencapaian masuk ke babak 16 besar telah menjadi pencapaian gemilang bagi timnas Indonesia. Mereka menorehkan sejarah tersendiri dalam dunia sepak bola Indonesia. Meski kekalahan terasa membuat sedikit kecewa bagi para pendukung, namun kebanggaan atas perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia tidak bisa diabaikan begitu saja. Perjalanan ini menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Walaupun belum meraih kemenangan telak, namun semangat juang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tetap menginspirasi jutaan penggemar sepak bola di Indonesia. Dalam pertandingan melawan Australia, pertahanan menjadi tantangan terbesar bagi timnas Indonesia. Hingga babak 16 besar, gawang yang dikawal oleh Hernando Ari Sutaryadi telah kebobolan sebanyak 10 kali. Ini menjadi catatan buruk bagi tim, tetapi juga menjadi refleksi dari tingkat persaingan yang semakin ketat di tingkat internasional. Meski demikian, keberhasilan masuk ke babak 16 besar sendiri telah menjadi bukti kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia harus terus memperbaiki pertahanan mereka dan meningkatkan kualitas serta kohesivitas di lini belakang. Penampilan yang sangat ofensif timnas Indonesia juga menjadi sorotan di Piala Asia 2023. Meskipun tidak meraih kemenangan, dominasi dalam penguasaan bola menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bermain dengan kepercayaan diri dan mengimbangi permainan lawan. Selain itu, jumlah tembakan timnas Indonesia juga tidak kalah agresif dibandingkan Australia. Kualitas operan timnas Indonesia menjadi kunci kreativitas mereka di lapangan. Mereka mampu mempertahankan posisi dan mengontrol permainan dengan baik, meskipun dihadapkan pada tekanan yang kuat dari lawan. Meski belum mencapai hasil yang diharapkan, semangat untuk terus mengejar prestasi tetap menyala di hati para pemain dan pendukung setia sepak bola Indonesia. Oleh karena hal-hal itu, perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus dianggap sebagai awal dari perjalanan yang panjang menuju kejayaan di panggung internasional. Timnas Indonesia harus terus memberikan yang terbaik di masa mendatang, demi membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang. Selalu dukung timnas Garuda ya. Selamat berbahagia para penggemar sepak bola di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa timnas Indonesia selalu menjadi sorotan di setiap ajang sepak bola, baik nasional maupun internasional. Bahkan, sampai-sampai semua bintang Eropa akui bahwa Indonesia hebat. Kalaupun hanya masuk 16 besar, skuad Garuda memang nyata merupakan timnas termuda di antara yang lain. Ini sejarah baru juga bagi Piala AFC. Ternyata anak kecil bisa mengalahkan beberapa skuad yang dihadapinya. Dalam laga penting fase 16 besar Piala Asia melawan Australia, timnas Indonesia harus merelakan kekalahan 4-0. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, namun timnas Indonesia tetap patut diacungi jempol karena mereka telah memberikan pola permainan yang memukau dan menimbulkan adrenalin para penonton. Support dari masyarakat Indonesia pastilah menjadi salah satu hal yang dibutuhkan oleh para pemain timnas Indonesia. Namun keberuntungan belum sepenuhnya berpihak pada timnas Indonesia. Namun tak ada yang perlu dirisaukan, karena kekalahan adalah bagian dari perjuangan.
Kekalahan seperti inilah yang tentu akan menjadi pelecut semangat untuk terus berlatih dan memperbaiki kekurangan yang masih ada di depan mata. Bagi para pemain timnas Indonesia, tidak perlu merasa terlalu kecewa dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Prestasi yang telah dicapai oleh timnas Indonesia pada level Asia tentu harus diapresiasi dan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia se-Asia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Dan hal itulah yang antara lain buat AFC dan FIFA menobatkan fans Indonesia menjadi fans terbaik selama Piala Asia digelar di Qatar. Semoga, dengan adanya momentum-momentum ini, tentu dapat menjadi awal komentar terbaik bagi timnas Indonesia, dan kedepannya benar-benar bisa lebih berprestasi semuanya, dan tentu membawa nama Indonesia nyata melambung ke kancah dunia, bahkan benar-benar tak ada lagi yang bisa meragukan Indonesia lagi. Jangan ketinggalan pendapat serta opini terbaiknya ya. Salam olahraganya anak Indonesia, SPS TV medianya anak bangsa.